Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelas 8J ingin mempresentasikan tentang sejarah peran Daulah Mamluk dalam membangun peradaban di Mesir. Nama anggota Naisela dan Liris Hoirunisa. Dinasti Mamluk merupakan sebuah kerajaan Islam yang memerintah di Mesir pada saat dunia Islam tengah mengalami desentralisasi dan disintegrasi politik. Kekuasaan Mamluk di Mesir dimulai ketika terjadi perpecahan kekuasaan di kalangan anggota keluarga Salahuddin Al-Ayyubi, pendiri dinasti Ayyubiyah, penguasa Mesir kala itu. Daulah Mamluk berkuasa di Mesir pada tahun 1250 sampai 1517 Masehi. Meskipun Daulah Mamluk terdiri atas berbagai ras yang berbeda-beda, mereka mampu mengapresiasi dengan baik pembangunan arsitektur dan kesenian. Sehingga dalam kedua bidang itu, Mesir boleh dibandingkan dengan daulah-daulah yang lain. Pondasi kekuasaan Daulah Mamluk diletakkan oleh penguasa pertamanya Sultan Saujaroh Ad-Dur. Ia menerbitkan keping mata uang yang menyandang namanya dan pernah memerintahkan agar namanya disebut-sebut dalam khutbah Jumat. Selama 80 hari Sultan Saujaroh Ad-Dur berkuasa di Mesir. Daulah Mamluk terbagi menjadi dua, Mamluk Bahri dan Mamluk Burji. Satu Mamluk Bahri 1250 sampai 1390 Masehi. Penguasa Mamluk Bahri pertama adalah Sultan Izzuddin Aibak yang berkuasa tahun 1250 sampai 1257 Masehi. Awalnya ia adalah panglima utama Daulah Mamluk At-Tabek Al-Askar. 2. Mamluk Burji 1382 sampai 1517 Masehi. Pendiri sekaligus Sultan Mamluk Burji pertama adalah Sultan Qolaun 1279 sampai 1290 Masehi. Mamluk Burji tidak mengenal konsep kekuasaan yang diwariskan dan tidak menerapkan kebijakan nepotisme. Tata kekuasaan menjadi milik siapa yang mampu meraihnya. B. Sultan Daulah Mamluk. Keseluruhan penguasa Daulah Mamluk berjumlah 47 orang, 24 berasal dari Mamluk Bahri dan tidak termasuk sejarah Ad-Dur, dan 23 orang dari Mamluk Burji. Rata-rata masa pemerintahan seluruh penguasa Daulah Mamluk tidak lebih dari 6 tahun. Pemimpin terkenal Daulah Mamluk: Sultan Az-Zahir Rukmuddin Baibar al-Bundukdari. Sultan Mamluk yang paling terkenal adalah Sultan Az-Zahir Rukmuddin Baibar al-Bundukdari tahun 1260 sampai 1277 Masehi. Pada awalnya ia adalah seorang budak dari Turki. Nama al-Bundukdari diperoleh dari tuan pemiliknya di Hama. Sebelum dibeli oleh Sultan Al-Salih Al-Ayyub, Baibar al-Bundukdari diangkat menjadi pemimpin pasukan pengawal oleh Sultan Al-Salih Al-Ayyub. Bahkan karir militernya berjalan mulus hingga ia berhasil menjadi sebagai komando militer tertinggi di wilayah itu. Keperwiraan Sultan Az-Zahir Rukmuddin Baibar al-Bundukdari. Kapasitas Sultan Baibar al-Bundukdari lebih dari sekedar pemimpin militer. Ia tidak hanya berhasil mengorganisasi angkatan perangnya, membangun kembali angkatan laut, dan memperkuat benteng Suriah, tetapi ia juga menggali sejumlah kanal, memperbaiki pelabuhan, serta menghubungkan Kairo dan Damaskus dengan layanan burung pos yang hanya membutuhkan waktu 4 hari. Terminal kuda didirikan di setiap pos pemberhentian yang siap mengangkut kapan. Kemajuan peradaban Islam dalam masa Daulah Mamluk. Bidang ekonomi. Dalam bidang ekonomi, Daulah Mamluk membuka hubungan dagang dengan Prancis dan Italia melalui perluasan jalur perdagangan yang sudah dirintis oleh Daulah Fatimiyah di Mesir sebelumnya.
Seni bangunan. Daulah Mamluk juga banyak mengalami kemajuan di bidang seni bangunan. Banyak arsitek dibawa ke Mesir untuk membangunkan sekolah-sekolah dan masjid. Masjid yang indah, bangunan lain yang didirikan pada masa ini diantaranya adalah rumah sakit, museum, perpustakaan, villa-villa, Ka'bah, dan menara masjid. Ilmu pengetahuan. Di dalam ilmu pengetahuan, Mesir menjadi tempat pelarian ilmuwan-ilmuwan asal Baghdad dari serangan tentara Mongol. Karena itu ilmu-ilmu banyak berkembang di Mesir seperti ilmu sejarah, kedokteran, astronomi, matematik, dan ilmu agama. Budaya politik dan militer. Daulah Mamluk membawa warna baru dalam sejarah politik Islam. Pemerintahan dinasti ini bersifat oligarki militer kecuali dalam waktu yang disingkat ketika Kolawayan menerapkan pergantian sultan secara turun-menurun. Anak Kolawayan berkuasa hanya 4 tahun karena kekuasaannya direbut oleh Kitbuga 1295 sampai 1297 Masehi. Sistem pemerintahan di oligarki ini banyak mendatangkan kemajuan di Mesir. Kedudukan amir menjadi sangat penting. Para amir berkompetisi dalam prestasi karena mereka merupakan kandidat sultan. Kemajuan itu dicapai dalam berbagai bidang seperti kondisi pemerintahan, perekonomian, dan ilmu pengetahuan. Sistem pemerintahan. Bentuk pemerintahan oligarki adalah suatu bentuk pemerintahan yang menerapkan kepemimpinan berdasarkan kekuatan dan pengaruh, bukan melalui garis keturunan. Sistem pemerintahan oligarki ini merupakan kreativitas tokoh-tokoh militer Daulah Mamluk yang belum pernah berlaku sebelumnya dalam perkembangan politik di pemerintahan Islam. Jika dibandingkan dengan sistem pemerintahan yang dijalankan sebelumnya, yaitu sistem monarki dan sistem aristokrasi atau pemerintahan para bangsawan, maka sistem pemerintahan oligarki dapat dikatakan lebih demokratis. Runtuhnya Daulah Mamluk. Kemajuan Daulah Mamluk ini tercapai berkat kepribadian dan wibawa sultan yang tinggi, menciptakan militer yang kuat dan menjaga kesehatan negara yang aman dari gangguan. Akan tetapi, ketika faktor-faktor tersebut menghilang, Daulah Mamluk sedikit demi sedikit mengalami kemunduran. 1. Siapakah pendiri Daulah Mamluk? Aibak dan Sultanah Sajarah Al-Dur. 2. Apa peran penting yang dilakukan dari sejarah berdirinya Daulah Mamluk? Membendung ambisi pasukan Tartar bahasa Mongol untuk menguasai Islam yang pada saat itu mengalami kemajuan peradaban. 3. Nilai positif apa yang dapat kalian temukan dari proses berdirinya Daulah Mamluk? Kita tidak boleh putus asa dan rendah diri karena bukan dari golongan bangsawan. 4. Bila dikaitkan dengan saat ini, pelajaran apa yang dapat diambil dari usaha Daulah Mamluk mengembangkan dan mempertahankan peradaban Islam? Kesempatan sebesar-besarnya kepada ilmuwan dan tokoh pemikir Islam untuk mengembangkan potensinya. Kesimpulan dari video ini adalah Daulah Mamluk merupakan pelanjut pemerintahan Daulah Ayyubiyah di Mesir. Daulah Mamluk berkuasa di Mesir selama 267 tahun 1250 sampai 1517 Masehi sesuai dengan namanya Mamluk yang berarti budak. Pendiri Daulah Mamluk berasal dari para budak yang terdiri dari beragam ras yang berbeda-beda. Pendiri sekaligus peletak pertama kali pondasi pemerintahan pertama Daulah Mamluk adalah Sultanah Sajarah Ad-Dur. Ia adalah istri dari penguasa terakhir Daulah Ayyubiyah, Sultan Al-Salih Al-Ayyub. Puncak kejayaan Daulah Mamluk terjadi saat Sultan Az-Zahir Nurdin Baibar al-Bundukdari berkuasa. Berbagai prestasi ditorehkan oleh Sultan Az-Zabir Qudus Baibar dari yang dikenal sebagai penguasa paling terkenal Daulah Mamluk. Keruntuhan Daulah Mamluk terjadi akibat para penguasa yang melakukan korupsi.
Perilaku korupsi dilakukan oleh sultan hingga pejabat rendahan. Situasi ekonomi yang tidak stabil diperparah oleh kebijakan para sultan yang mementingkan diri sendiri. Penerapan pajak yang tidak memiliki sistem yang baku diterapkan oleh para penguasa Daulah Mamluk kepada seluruh masyarakat. Anggaran pendapatan negara banyak dihabiskan untuk keperluan militer, rumah tangga, istana, dan pembangunan gedung-gedung monumental. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf ada kesalahan atau kekurangan. Wassalamualaikum Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.